Setelah menjalani perawatan, Ik-sun akhirnya menghubungi Junwon dan memberitahukan bahwa kondisinya baik-baik saja dan hanya mengalami cedera ringan dan meminta Junwon untuk tidak mengkhawatirkannya. 다 괜찮아. 그 커플은 벌는다. 이따 다시 전화할게. 아니다. 내일 퇴원하면서 전화. 오늘 하루는 입원하라고 하지. 오늘 밤은 좀 지켜본대. Saat akan memulai pemeriksaan pasien rawat inap, seorang perawat merasa kagum dengan sikap Junwon yang begitu mengetahui apa yang dirasakan pasien dan wali pasiennya, yang membuat ia mengatakan apakah Junwon memiliki seorang anak. Junwon justru mengatakan bahwa ia memiliki banyak anak karena semua pasiennya merupakan anak-anaknya. 저요? 애 많죠. Dan benar saja, saat bertemu dengan pasiennya, Junwon justru mampu membuat pasiennya tersebut tertawa riang walaupun besok ia harus menjalani sebuah operasi. 얼마나? 수술 자체는 1시간 정도? 근데 선생님이랑 약속 우리보다 Sementara itu, Ik-jun yang sedang melakukan pemeriksaan rawat jalan berusaha untuk menyesuaikan jadwal rawat jalan pasiennya yang tinggal jauh dari rumah sakit, namun harus kontrol dengan 2 dokter sekaligus. Ik-jun pun meminta pasiennya tersebut kembali datang melakukan pemeriksaan di hari yang sama saat pasiennya akan melakukan pemeriksaan di bagian bedah saraf. 어제 밤에 올라왔습니다. 되시죠? 예, 맞아, 예. 그럼 있어 봐라. 배경색 시술하셨잖아요. 맞습니다. 우리 들어가세요. 네, 한 달 뒤에 뵙겠습니다. 예. Setelah selesai memeriksa pasiennya, Junwon mengajak Jae-hak makan bersama. Namun saat melihat menu makanan yang disajikan di kantin rumah sakit, Junwon justru menyebutkan bahwa Ik-sun juga menyukai makanan tersebut. Jae-hak yang berada di dekat Junwon pun merasa terkejut. Namun Junwon justru mengatakan bahwa dari dirinya menyebutkan nama Ik-jun. Sedangkan Ik-jun saat istirahat makan siang, ia justru berkumpul dengan Gyeowol dan Minha, dan ternyata Ik-jun juga mengajak Seok-young dan Jungwon. Setelah Jungwon datang, Ik-jun justru meninggalkan keempatnya di dalam ruangan. 그거 좀 매울 텐데. 매운 거 완전 좋아해. 감사합니다. 교수님도 드세요. 순간 GS 의국인가 했네. 여기서 뭐해? 와 진짜. 니들 나한테. 안녕하세요. 나 갈 거야. 굶을 거라고. 교수님. 성화야? Saat bertemu dengan Ik-jun, Songhwa menceritakan bahwa ibunya mengirimkan banyak makanan. Ik-jun pun memberikan ide agar makanan tersebut dibagi kepada dirinya, Junwon, Jungwon, dan Seok-young. Namun dengan satu syarat, Songhwa juga harus menerima makanan dari Ik-jun karena ibunya juga mengirimkan banyak makanan untuk Ik-jun. Jae-hak memperlihatkan sosial media istrinya kepada Junwon, namun Junwon yang juga memiliki sosial media justru tidak memposting apapun. Jae-hak pun membantu Junwon untuk memposting sebuah foto. Saat kembali ke ruangannya, Junwon pun mengecek sosial media milik Ik-sun yang ternyata Ik-sun banyak memposting setiap kegiatannya. Namun Junwon justru tidak mengetahui hal tersebut. 증명사진 와. 지워. Keesokan harinya, Jae-hak justru mendapat kabar bahwa kondisi Eunjin menurun. Hal tersebut juga Jae-hak sampaikan kepada Junwon. 팔을 잘 못 써요. 네? 유준환 교수님, 전화요. 도지학 선생님이요. CT라도 찍자. 신경과 콜에서 와서 팔입니다. 바드 때문에 MRI 못 찍으니까. Sebelum mulai operasi, Sunbin datang menemui Songhwa dan menceritakan bahwa ia dan Seokmin sedang bertengkar. Songhwa pun berusaha untuk menjelaskan agar Sunbin dan Seokmin bisa kembali berbaikan. 잘 있지? 정말. 근데 나이가 점점 들면서 그러다 보면 전화 안 하고는 못 빼긴 하고 만나게 하는 계기가 되더라고. 연애는 그렇게 알아서 굴러가게 내버려 두고 우리 일이나 하자. Sementara itu, Jungwon yang berada di bank justru meminta agar pihak bank memberikan dirinya bonus boneka karena telah memiliki 2 buah rekening di bank tersebut.
Namun pihak bank justru memberikan 2 buah boneka yang kedua boneka tersebut justru Jungwon berikan kepada Gyewol. Namun seorang dokter lainnya justru meminta boneka tersebut yang membuat Gyewol akhirnya berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Junwon yang mendapat kabar mengenai kondisi Eunji langsung memeriksa kondisi Eunji dan menjelaskan kepada orang tua Eunji bahwa kini yang paling Eunji butuhkan adalah donor jantung. Jungwon juga menjelaskan bahwa ibu Eunji harus tetap semangat dan terus mendampingi Eunji karena Junwon pun sebagai dokter akan terus berusaha sebaik mungkin untuk Eunji. 교수님. 어머니 너무 잘하고 계세요. 은지도 잘 버텨주고 있고요. 여보. Ternyata Jungwon telah menyewa rumah secara deposit untuk membuat penginapan untuk para wali pasien dan pasien yang harus menjalani pengobatan rutin yang rumahnya jauh dari rumah sakit. Bahkan Songhwa juga ikut membantu dalam persiapannya. Jungwon juga meminta bantuan dari kepala rumah sakit sebagai syarat Jungwon tidak jadi berhenti. Bahkan biaya pemeliharaan penginapan tersebut ditanggung oleh rumah sakit. Jungwon menjelaskan kepada Songhwa dan Ik-jun, menyewa rumah hanyalah awal. Karena rencana Jungwon ke depannya adalah ia akan berusaha untuk membeli rumah, bahkan ia juga ingin memiliki mimpi untuk bisa membangun rumah sakit khusus anak. 야, 한 번 더. 와. 정말 같이. 와. Saat berada di ruangan perawatan intensif, Ik-jun bertemu dengan Junwon. Ik-jun meminta Junwon untuk mengurangi aktivitas dan pulang untuk istirahat, namun Junwon harus jaga malam. Ik-jun yang juga harus jaga malam menawarkan diri untuk menemani Junwon di ruangannya, namun dengan tujuan ingin mencicipi cemilan milik Junwon. 가자. 어이, 춥다. 진 축하한단 말도 못 드리고. 아휴. 야, 넌 집에 가. 가서 좀 자. Setelah kembali ke ruangannya tanpa sepengetahuan Junwon, Ik-jun rupanya mendengar Junwon menghubungi Ik-sun. Bahkan Ik-jun juga menghubungi Ik-sun dan berpura-pura tidak mengetahui hubungan keduanya. 당직이라 방에서 책 보고 있어. 아. 아니요. 네네네. 네. 아. Sedangkan Seonbin terus memantau kondisi Won Ji-hwan, seorang pasien yang baru saja menjalani bedah saraf. Namun beberapa jam berlalu, Jin-hwan justru kondisinya semakin memburuk. Seonbin berusaha untuk melaporkan hal tersebut kepada dokter. Namun dokter tersebut tidak memperdulikan perkataan Seonbin yang akhirnya membuat kondisi pasien semakin memburuk. Seonbin pun merasa kesal dan langsung menghubungi dokter senior. Untung saja setelah dilakukan operasi, kondisi Jin-hwan bisa diselamatkan. 지났어요? 된 걸 거야. 출혈 금방 멈출 거고. 원진아 환자 지금 바로 CT 찍고 교수님 호출하겠습니다. 자, BP 괜찮나요? BP 140에 80으로 괜찮. Keesokan harinya berita mengenai kondisi Jin-hwan ternyata sampai juga ke telinga Songhwa. Songhwa pun meminta penjelasan lebih lengkap mengenai kondisi pasien kepada Seonbin. Namun setelah Seonbin menjelaskan, Songhwa pun mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan Seonbin. Namun Seonbin justru berpikir ia disalahkan karena cara bicaranya kepada dokter. Namun menurut Songhwa, kesalahan Seonbin adalah tidak bersikeras sejak awal ia mengetahui kondisi pasien. Ia terus-terusan menerima perkataan dari dokter tersebut, padahal Seonbin lah yang paling mengetahui kondisi pasien. Songhwa meminta agar Seonbin bisa lebih tegas lagi saat ia telah meyakinkan dengan diri sendiri bahwa kondisi pasien sedang dalam keadaan tidak baik. Sayangnya Ik-sun tiba-tiba saja menghubungi Junwon dan mengatakan bahwa dirinya menyukai orang lain dan minta agar hubungan mereka berakhir. Di tengah kegalauan Junwon setelah mendengar perkataan Ik-sun, ia justru mendapat kabar bahwa Eunjin mendapat donor jantung. 네, 말씀하세요. 교수님. 됐습니다. Sedangkan Seokmin justru datang menemui Seonbin. 까지 온 거예요?
괜찮아요? Namun keesokan harinya, Iksun justru menghubungi Ikjun dan mengatakan bahwa ia menjalani tes kesehatan di Inggris, namun hasil livernya dan saluran empedu justru menunjukkan hal yang tidak baik. Iksun pun meminta Ikjun untuk tidak memberitahukan siapapun, termasuk orang tua mereka ataupun Junwon. Ikjun pun meminta agar Iksun segera kembali ke Korea dan menjalani pengobatan serta transplantasi hati. 아무한테도 말하지 말라고. Setelah menghubungi Ikjun dan memberitahukan mengenai kondisinya, Iksun juga memberitahukan Ikjun mengenai hubungannya dengan Junwon. 작년 여름부터 헤어졌어. Sementara itu Junwon justru merasa sedih setelah hubungannya dengan Iksun berakhir. 없어. Keesokan harinya, Ikjun memeriksa pasien rawat inap. Namun, Ikjun sedikit curiga dengan sikap keluarga yang mendampingi pasien. 그럼 뭐 담관에 관을 찔러 넣어서 배역을 시킨 그런 시술. Sementara itu, Ibu Seok-yung bersama dengan Ibu Jungwon berada di kafe rumah sakit. Ibu Jungwon mengatakan bahwa sikap Seok-yung telah berubah. Seok-yung yang dulunya dingin, kini sangat perhatian. Ibu Seok-yung juga mengatakan bahwa sejak ayahnya selingkuh dan adiknya meninggal, serta ibunya sakit, sikap Seok-yung memang jauh berubah. Ibu Seok-yung berharap agar Seok-yung menemukan pasangan dan segera kembali menikah. Namun, Ibu Jungwon meminta agar Ibu Seok-yung tidak lagi bersikap seperti dulu, sama seperti sikap dia kepada mantan istri Seok-yung. Namun, menurut Ibu Seok-yung, sikapnya tersebut karena merasa telah ditipu oleh menantunya. Karena Shin Hye telah mengambil mahar yang dulu ia berikan saat akan menikah. Ibu Jungwon pun menegur Ibu Seok-yung karena tidak memiliki bukti apapun. 아니 내 거야 확실해. 야, 세상에 Tiba-tiba saja Songhwa meminta Ikjun, Seok-yung, Junwon, dan Jungwon untuk berkumpul di ruangannya. Ternyata alasan Songhwa mengumpulkan semuanya hanya untuk memberitahukan bahwa ia membeli 10 ekor kepiting salju untuk akhir pekan saat mereka berkumpul di rumah Seok-yung. Namun karena mendengar Songhwa membeli 10 ekor sedangkan Jungwon alergi terhadap kepiting, itu artinya hanya 4 orang yang akan makan kepiting. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan kepada Woo-ju, Gyo-wol, dan Ibu Seok-yung. 되게? 1인당 2.5마리야. 또 때문에 못 먹으니까 넌 댁에 도착하면 바로 보쌈 하나 족발 하나 시켜. 물은 돼. Saat akhir pekan, Direktur Ju berada di rumah Ibu Jungwon. Bahkan Direktur Ju menanyakan mengenai kakak tertua Jungwon yang bernama Dong-il. Ia merasa paras Dong-il terlihat lebih tua dari usianya. Namun tidak lama kemudian Dong-il datang dan membawakan bunga yang ia petik di kebun depan rumah. Namun hal tersebut membuat ibunya marah karena ibunya telah bersusah payah agar bunga tersebut bisa tumbuh. 아니야? 엄마. 짜잔. 엄마 두릅 먹네? 아니, 이 두릅도 키우는 건데 꺾으면 안 되지. Sementara itu 5 sekawan sedang berada di rumah Seok-yung. Mereka bahkan tidak jadi latihan band hanya karena waktu mereka terpakai untuk makan kepiting. Namun tiba-tiba saja Songhwa menawarkan diri untuk menjadi vokalis. Keempat temannya pun menolak. Songhwa berusaha untuk membujuk Jungwon yang dikenal memiliki hati yang lembut. Setelah keempat temannya berunding, akhirnya mereka mengiyakan permintaan Songhwa dengan syarat Songhwa hanya boleh bernyanyi di saat ia ulang tahun dan itu hanya berlaku dalam 2 tahun sekali. 또 해줘야지. 가뜩이나 남들이 우리를 개그 그룹으로 하는데. 정신 차려만. Jungwon akhirnya mengajak Gyo-wol ke rumahnya dan memberikan kepiting yang telah ia bersihkan. 로 보내나봐요. 이 집에 대게깡이 장인이 있나봐. 어쩜 이렇게 깔끔하게 손질했지? 아, 다시 병원 들어가야 되지? 네. 못하면서. 아, 만지는 건 괜찮아. 네, 맛있어? 네. Sedangkan Ibu Jungwon masih harus menghadapi tingkah Dong-il. 엄마! 근데 이 몇 번을 말해 이놈아? 아, 데이지. 아, 맞다, 데이지요. 야, 뭐라? 그치? 아! 그런다고 꽃이 쫙! 아! 저래도 부럽냐? 엄마!
무지개 보여? 봐봐, 내가 무지개 만들었어. Saat kembali ke rumah sakit, perawat Song mengatakan kepada Ik-jun bahwa suami Choi Eun-suk meminta surat keterangan kondisi pasien untuk diberikan kepada pihak rumah asuransi. Namun suaminya meminta agar di dalam surat keterangan tersebut dituliskan bahwa kondisi Eun-suk sangat buruk dan sulit didiagnosa oleh dokter. Namun Ik-jun menolak karena hal tersebut bertentangan dengan kenyataan yang terjadi. Saat memeriksa Eun-suk, Ik-jun justru melihat memar di kening Eun-suk. Hal tersebut membuat Ik-jun meminta agar Eun-suk menjalani USG hati, namun menolak suami Eun-suk untuk ikut. 환자분 간 초음파 찍은 지 꽤 됐죠. Jungwon yang kembali ke ruangannya justru kali ini mengajak Junwon untuk makan bersama. Hal tersebut membuat Junwon merasa curiga, dan benar saja hal tersebut karena Gyeol harus mengambil organ di Seoul, yang membuat Jungwon tidak memiliki teman untuk makan malam. Sementara itu Seok-hyun justru harus melihat ruangannya yang sangat berantakan akibat ulah teman satu ruangannya. Tidak lama kemudian Songhwa datang membawakan makanan. Seok-hyun menceritakan pada Songhwa bahwa setelah melihat sikap suami dari pasiennya yang justru mengucapkan terima kasih kepada istrinya terlebih dahulu yang baru saja melahirkan, ia sadar bahwa menikah tidak semenakutkan itu. Songhwa pun meminta Seok-hyun untuk kembali mencari pasangan. Namun Seok-hyun merasa takut kejadian ia bersama dengan Shin Hye akan terulang kembali. Rupanya sebelum menikah, ibu Seok-hyun meminta mahar yang mahal kepada Shin Hye. Hal tersebut membuat Shin Hye merasa stres dan memintanya Shin Hye untuk belajar ke luar negeri dengan uang Seok-hyun. Namun ibu Seok-hyun yang mengetahui hal tersebut justru merasa marah. Seok-hyun pun meminta Shin Hye untuk tinggal bersama orang tuanya, namun Shin Hye menolak. Sampai di hari di mana Shin Hye memaksa agar Seok-hyun mengajaknya ke rumah ibu Seok-hyun. Namun Seok-hyun justru melihat bahwa Shin Hye mengambil kembali mahar yang dulu Shin Hye berikan. Namun di saat itu Seok-hyun hanya bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Songhwa pun meminta agar Seok-hyun bisa lebih banyak lagi bercerita, walaupun pembicaraan tersebut terasa tidak begitu penting. Namun tidak lama kemudian Min-ha menghubungi Seok-hyun. Songhwa justru merasa terkejut karena Seok-hyun justru melakukan apa yang Songhwa sarankan. 어느 백화점 갈 건데? 10만 원 내세요. 그래, 10만 원 할게. 3호선. 그래. 전철이 빠르겠다. Keesokan harinya seorang keluarga pasien lainnya justru mengatakan kepada perawat Song dan Gyeol bahwa ia seperti mendengar suami Eun-suk memukuli Eun-suk. Ibu Eun-ji mengajak Junwon untuk bertemu. Rupanya Ibu Eun-ji memberikan surat dan bingkisan untuk keluarga dari pendonor yang telah mendonorkan jantungnya untuk Eun-ji. Karena ia amat merasa bersalah karena selalu berdoa agar Eun-ji mendapatkan donor jantung, yang artinya hal tersebut merupakan duka bagi keluarga pendonor. Ibu Eun-ji rupanya mengetahui siapa yang telah memberikan donor untuk Eun-ji karena melihat sebuah artikel yang membahas mengenai seorang anak yang meninggal namun mendonorkan organnya untuk beberapa orang yang membutuhkan. Bahkan Ibu Eun-ji juga berdonasi atas nama anak tersebut. 매년 할 거고 잘 키우겠다고. 정말 감사드린다고. Gyeol yang mulai mencurigai suami Eun-suk akhirnya memberanikan diri untuk mengecek ke kamar rawatnya. Benar saja, suami Eun-suk justru sudah memukuli Eun-suk, bahkan mendorong Gyeol hingga terjatuh. Untung saja perawat Song telah memanggil petugas keamanan. Jungwon yang mengetahui bahwa Gyeol terjatuh akibat didorong langsung membawa Gyeol ke IGD. Jungwon juga menjelaskan bahwa sebelumnya Ik-jun telah mencurigai hal tersebut dan meminta beberapa petugas keamanan untuk berjaga di dekat kamar rawat Eun-suk. Jungwon pun meminta agar Gyeol tidak bertindak sendirian lagi. 이번 주만 병동에 인원 배치해달라고 했어. 보안팀이 근처에 있었는지는 몰랐어요. 전 혼자서 어떻게 해야 하나 고민만 엄청 했었. 그런 방법도 있구나. 혹시 내가 모르는 무슨 일이 있니? Ik-jun akhirnya menjemput Ik-sun di bandara dan mengantarkan Ik-sun untuk melakukan pemeriksaan. Namun hasilnya menyatakan Ik-sun mengidap sirosis hati dan infeksi saluran empedu. Ik-sun pun memutuskan untuk menjalani pengobatan di Changwon agar dekat dengan kedua orang tuanya.
Namun saat sedang menunggu Ik-jun di dalam mobil, Ik-sun justru melihat Junwan yang turun dari dalam taksi. Untung saja Junwan tidak melihat Ik-sun yang sedang berada di dalam mobil Ik-jun. 간경변증이 와 있는 줄은 상상도 못하고. 여기 병원 근처라 잠깐 들릴게. 알았어? 응. 가면 돼. 오빠 우린 여기서 빠이빠이 해. 빠이빠이 같은 소리 하고 앉아있는. Akhirnya Eun-suk memutuskan untuk melaporkan suaminya dan mengganti nama penerima asuransi menjadi nama ibunya. 아무도 도와주지 않을 거라고 생각했는데. 이제 환자분 몸만 생각하세요. 예. Sementara itu Minha datang menemui Seok-hyung dan mengajak Seok-hyung untuk berkencan sebanyak 5 kali. Namun Seok-hyung kembali menolak. Minha pun mengganti permintaannya menjadi ia diizinkan untuk memberikan 5 pertanyaan dalam sehari. Seok-hyung pun mengiyakannya, bahkan Minha juga mengatakan kepada Seok-hyung bahwa ia sangat menyukai Seok-hyung. 교수님 제가 많이 좋아해요. Selama masa pengobatan, Ik-sun bahkan dipindah tugaskan ke Changwon. Namun Ik-jun justru sering datang mengunjungi Ik-sun. Tidak hanya itu, Ik-jun juga sering menghubungi dokter yang merawat Ik-sun untuk mengetahui perkembangan kesehatan Ik-sun. 그렇게 맛있어? 괴롭히고 우주만도 못해 진짜. 연애할 거야. 그 별 걱정. 스키 캠프. 모네랑 모네 아빠랑 같이 왔어. 3박 4일이랑 난 못 가고. Setelah 1 tahun berlalu, Songhwa akhirnya kembali bekerja di rumah sakit Yulje Pusat. 컴백을 환영한다. 고맙다. 너 벌써 출근했을 줄 알았다. 짜잔. 너 좋은 날 다 갔다. 넉넉. Akhirnya Yunbok dan Hongdo menjadi dokter magang, sedangkan Gyeowol, Jae-hak, Seokmin, dan Seonbin telah menjadi dokter madya. Seokmin mengatakan bahwa ia kini banyak belajar dari Songhwa agar bisa memiliki banyak uang untuk menikah. Seonbin yang mendengar hal tersebut langsung menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki banyak uang sehingga Seokmin tidak perlu risau. Namun hal tersebut justru mereka utarakan tepat di depan Jae-hak dan Gyeowol. 뭐 삼생한 차는 많지. 아유 우리 불쌍한 창민이. 저 그리고 결혼도 하고 싶어요. 꽤 후회해서 다시 들어온 건데 펠로 하는 걸 왜 후회해요? 아니면 숟가락 하나 들고 오든가. 오빤 몸만 와. Ik-jun pun bertemu dengan Songhwa di kafe rumah sakit. Songhwa menceritakan kepada Ik-jun bahwa dalam beberapa minggu ke depan jadwalnya sangat padat. Namun saat Myung-tae meminta bantuan untuk mengoperasi ibunya, Songhwa justru langsung mengiyakan yang membuat Ik-jun justru merasa kesal karena Songhwa tidak bisa menolak permintaan dari orang lain. 내가 안 그래도 전화하려고 했는데 나 수술 하나만 부탁하자. 오른쪽은 그레이드 2 정도로 떨어져 있습니다. BP는 얼만데? 160에 90. Sementara itu Minha berusaha untuk memberikan arahan kepada Hongdo yang sedang bertugas di bagian Objin. 그래도 너 100점. 알았지? 네. 누구에 다치면 안 되잖아? 네, 맞습니다. Sedangkan di IGD seorang gadis bernama Hang Duna mengalami kecelakaan motor bersama dengan pacarnya. Namun hanya pacarnya yang menggunakan helm di saat kejadian dan mengalami luka ringan. Namun setelah diobati ia justru meninggalkan pacarnya di rumah sakit. 뒤에 탄 여자친구는 안 썼어. 그리고 과속에 신호 위반으로. 근데 남자친구는요? 구급대원분한테 듣기로는 Namun Hongdo salah memahami apa yang telah dijelaskan oleh Minha sebelum masuk ruangan persalinan sesar. Secara tiba-tiba ia justru keluar ruang operasi dengan membawa alat yang sedang ia pegang. Sedangkan Yunbok yang diminta untuk mengganti alat bantu selang justru menambah selang yang baru. Gyeowol yang mengetahui hal tersebut segera membantu untuk melepas salah satu selang. Malam harinya Uju mengajak Ik-jun untuk berkemah karena ia iri melihat temannya bisa berkemah setiap akhir pekan. 타고 동해 간대. 나도 아빠. 그래? 그러면은
매미가 탈. 약속할게. 매미가 탈피하면 그때 꼭 아빠랑 캠핑 가. Saat sedang makan bersama Ik-jun mempertanyakan keberadaan Junwa yang masih berada di rumah sakit hingga malam hari walaupun tidak harus jaga malam. Ternyata Junwon merasa kesepian karena Jungwon telah jarang pulang ke rumahnya, sedangkan Jae-hak justru selalu cepat pulang dengan alasan akan makan malam bersama istrinya. Setelah menjalani operasi, Hwang Duna harus dirawat di ruangan intensif. Sung-yong yang juga berasal dari satu kampung dengan Duna merasa sedih dengan kondisi Duna. 붙이게 되고 나이만 같아도 동질감 확 생기고. Sementara itu, salah seorang pasien Seok-kyung harus mendapat kabar bahwa anak dalam kandungannya harus lahir prematur dan akan menjalani operasi sesaat setelah lahir. Seok-kyung pun akhirnya membahas hal tersebut bersama dengan Jungwon. Pasien tersebut akhirnya harus menjalani operasi sesar yang dilakukan oleh Seok-kyung. Bayinya pun langsung menjalani tes untuk mengetahui apakah ada kelainan lainnya selain yang telah diketahui sebelumnya. Keesokan harinya bayi tersebut harus menjalani operasi yang dilakukan oleh Jungwon. Syukurnya operasi yang dilakukan berjalan dengan lancar. Jungwon pun datang menemui ibu dari bayi tersebut yang sedang bersama dengan ibu dan mertuanya. Ternyata sebelumnya Jungwon mendengar mertuanya mengatakan bahwa apa yang terjadi pada bayi tersebut merupakan kesalahan dari ibu bayi tersebut. Jungwon yang menjelaskan di depan mertuanya bahwa apa yang terjadi pada bayi tersebut bukan kesalahan dari ibunya, karena bayi tersebut mendapat gen dari ayah dan ibunya sekaligus. Bahkan ibunya lah yang paling banyak berperan sehingga bayi tersebut bisa diselamatkan. 예정입니다. 수술장으로 가는 게 아무래도 아기한테 큰. 시작할까요? 끊겨서 떨어져 있고 아래쪽에 있는 식도와 기관. 산모님 컨디션 좀 어떠세요? 교수님, 네, 감사합니다. 되니까 아기 뱃속에서 며칠만이라도 더 자라라고 버텨준. Namun Junwon justru harus menerima kenyataan bahwa pasien yang telah berbulan-bulan ia rawat di ruang intensif tidak bisa bertahan. Changmin yang merupakan dokter residen yang juga ikut merawat pasien tersebut pun merasa kehilangan. Changmin pun datang menemui Junwon dan meminta maaf karena dirinya tidak bisa mengumumkan jam meninggal pasien tersebut karena merasa sedih. Namun Junwon hanya mengingatkan walaupun merasa sedih, namun Changmin harus tetap bertugas sebagai seorang dokter. 그래도 할 건 해야지. 아무리 네 감정이 그래도 해야 할 건 해야 할. 난 감정이 북받쳐서 제대로 말씀드리지 못했습니다. Sementara itu, Gyeol merasa kesal karena dirinya tidak bisa memimpin operasi dengan benar dan harus membutuhkan bantuan Ik-jun. Namun Ik-jun justru berusaha menghibur Gyeol dengan menceritakan kesalahan yang pernah Junwon perbuat saat masih menjadi dokter residen. 조급하게 생각하지 마. 너는 배우려는 퓨어한 애들 거가 임팩트가 있겠지? 교수님. Saat berkumpul, Ik-jun pun menceritakan kepada teman-temannya apa yang ia ceritakan kepada Gyeol. Namun Jungwon justru merasa kesal. Kesalahan tersebut bukanlah perbuatan dirinya, melainkan perbuatan Ik-jun saat masih menjadi dokter residen. Mereka pun akhirnya saling menceritakan kejadian yang pernah mereka alami saat masih menjadi dokter residen. Bahkan Junwon dan Seok-kyung juga pernah menangis saat pasien mereka meninggal. 너 혹시 내 것도 얘기했어? 아, 얘기해? Duna yang telah 2 minggu berada di ruang rawat intensif dengan kondisi koma akhirnya menunjukkan responnya kepada Sung-yong. 나학생 벌써